Halo semuanya, Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat bersyukur Anda bisa berkunjung ke video ini. Seperti biasanya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang ketaatan tanpa kompromi, sesuai judul yang saya sudah taruh. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui bangsa yang lain. Firman Tuhan yang datang dari kita di hari ini dari Yeremia pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi hari ini saya tidak membaca firman Tuhan. Saya langsung meringkas saja karena ini video pendek yang saya mau buat. So, di suatu hari firman Tuhan datang kepada Nabi, yaitu Nabi Yeremia. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia datang kepada bangsa Rekhab. Bangsa Rekhab ini adalah sebuah bangsa yang setia kepada leluhur mereka. Waktu itu saya tidak tahu apakah mereka sudah mengenal Tuhan atau tidak, tapi ada satu hal yang Tuhan sangat tertarik kepada mereka, yaitu ketaatan dan kesetiaan. So, Tuhan mau memakai bangsa ini untuk menyadarkan bangsa Israel. Jadi suatu hari Yeremia datang kepada bangsa Rekhab. Ini saya langsung cerita singkat aja ya. Bangsa Rekhab ini mereka disuruh untuk minum anggur di dalam bait Allah. Tapi ada satu prinsip yang mereka pegang dari leluhur mereka, yaitu mereka tidak boleh minum anggur ataupun melakukan hal-hal yang di luar perintah leluhur mereka. Salah satunya itu, mereka nggak boleh minum anggur. Tapi waktu firman Tuhan datang kepada Yeremia, mereka disuruh untuk minum anggur di dalam bait Allah. Ini menjadi menarik buat saya. Kenapa seolah-olah Tuhan mencobai kesetiaan mereka? Tapi di titik itu Tuhan masih mendapati mereka setia dan taat kepada leluhur mereka. Mereka sangat setia kepada leluhur mereka. Bahkan itu saya sangat tahu bahwa itu mungkin pergantian generasi demi generasi, dan mereka masih memegang nilai-nilai itu. So endingnya karena kesetiaan mereka, karena ketaatan mereka kepada nilai-nilai yang diturunkan leluhur mereka, mereka masih menaati mereka masih menaati perintah leluhur mereka. Mereka masih menaati apa yang dikatakan leluhur mereka. Akhirnya mereka menyukakan hati Tuhan. Lalu dari leluhur mereka itu diganti pelayanan mereka melayani Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Rekhab ini? Bangsa Rekhab ini adalah sebuah bangsa yang setia sekali memegang nilai-nilai. Bahkan mereka itu memegang nilai, memegang semua yang diperintahkan, bahkan ketika logika mereka tidak masuk akal. Artinya gini saudara, mereka itu tetap mendengarkan orang yang sudah meninggal. Lebih tepatnya, mereka tetap memegang prinsip hidup mereka. Mereka masih memegang integritas mereka, walau waktu itu sudah berlalu dari generasi demi generasi. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, pendek saja. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Di poin pertama, mereka tetap taat bahkan sampai kepada generasi mereka. Wow, mereka tetap taat bahkan sampai kepada generasi mereka. Jadi aturan atau prinsip itu sudah diturunkan turun-temurun oleh leluhur mereka. Tapi mereka masih taat loh saudara. Mereka masih taat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Anda punya Alkitab. Anda punya Alkitab bukan? Alkitab ini sudah diturunkan dari berbagai banyak generasi. Tapi yang menentukan Anda itu mau menaatinya atau tidak adalah Anda. Salah satu hal yang Tuhan paling suka adalah ketaatan. Ketaatan membawa Anda kepada perkenanan. Saat Anda menaati firman-Nya, Anda akan menyukakan hati Tuhan. Mengapa Tuhan tertarik dengan ketaatan kita? Karena ketaatan akan membawa kepada berkat-berkat yang melampaui akal kita. Bahkan ketika kita menaati firman-Nya,
kita akan dibuat terpukau oleh segala sesuatu. Jadi warisan yang mereka turunkan, saudara, jadi ingat ya, inilah makna orang-orang Kristen di luar sana. Kalau Anda nanti meninggal, saya tak bilang bahwa Anda nanti harus meninggal sekarang, tidak. Kalau nanti Anda sudah selesai di dunia ini, Anda harus meninggalkan sebuah warisan, yaitu ketaatan. Anda bisa mewariskan melalui apa? Perilaku Anda. Anda menaati firman Tuhan, Anda menaati segala perkataan Tuhan, Anda hidup di dalam ketaatan. Itu loh warisan yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dan Anda tahu, dalam keluarga Anda ada satu orang di sana yang mencintai Tuhan. Dan sungguh itu menjadi sebuah pusaka yang diturunkan kepada keluarga Anda, sebuah pusaka yang diturunkan ke generasi demi generasi. Oh, it's beautiful. Saat Anda mengikuti Tuhan, please turunkan sebuah pusaka generasi. Artinya kalau Anda menurunkan sebuah pusaka, yaitu bukan hanya sebuah materi atau harta, tapi iman. Oh, sungguh Anda menginvestasikan yang terbaik pada anak Anda, pada cucu Anda, dan generasi yang selanjutnya. Poin yang kedua yang hari ini saya mau bagikan, yaitu mereka tetap melakukan apa yang bapa leluhur mereka perintahkan, bahkan saat zaman telah berganti. Saya sangat kasihan dengan, bukan kasihan saudara, saya lebih tepatnya prihatin dengan banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak mau melawan arus. Ikut Tuhan itu harus lawan arus, saudara. Kalau enggak, kalian akan dibawa kepada kebinasaan. Mengapa? Karena dunia semakin hari akan semakin hancur. Dunia akan semakin berlalu dan dunia akan binasa. Dan salah satu hal Anda bisa mempertahankan iman Anda, yaitu lawan arus. Saat semua orang melakukan apa yang dinormalisasikan dunia ini, Anda berani berkata tidak pada dosa. Berani berkata tidak pada dosa dan lawan arus. Karena Anda tahu bahwa dunia ini akan binasa. Lalu kalau Anda tahu dunia ini akan binasa, mengapa Anda terbawa arus? Saya adalah seorang anak muda dan saya memilih untuk membuat konten firman karena saya ingin melawan arus di luar sana. Yang hari ini mungkin anak-anak muda di sana terlihat keren untuk membuat segala sesuatu yang dapat dilihat oleh manusia. Tapi hari ini saya memilih untuk membuat segala sesuatu yang dapat dilihat oleh Tuhan. Karena saya tahu penonton kita cuma satu, bukan keluargamu, bukan temanmu, bukan semua orang yang di sekelilingmu. Penonton kita cuma Tuhan. Dan ketika Anda bisa menyukakan hati Tuhan, oh, seperti firman yang dikatakan, sungguh baik kelakuan hambaku yang setia dan benar. Anda harus melakukan hal ini, saudara. Please, lawan arus. Bahkan saat generasi berganti, zaman berganti, Anda harus pegang firman erat-erat, karena dunia ini akan hancur. Dan salah satu hal yang bisa mempertahankan diri Anda, iman Anda, adalah berani berkata tidak kepada dosa. Yang ketiga, saudara, yaitu kesetiaan mereka membawa mereka kepada hal yang Tuhan sukai, yaitu ketaatan. Berapa banyak orang yang mungkin agak susah ya untuk menaati firman Tuhan. Tapi saya mau katakan kebenaran ini. Ketaatan itu bukan tentang kita itu menaati sesuatu yang harus kita taati. Menaati Tuhan itu tentang bagaimana kita mau menyukakan hati Tuhan. Taat itu nggak susah kalau motivasinya benar. Jadi kalau kita taat karena kita mencintai Tuhan, itu hal yang lebih gampang. Saat saya mulai menaati Tuhan ketika saya masih muda, justru sangat sulit, saudara. Karena saya harus melawan arus, terus saya juga harus mempertahankan hidup lewat firman-firman yang ada. Dan itu bertentangan dengan
dunia yang sekarang terjadi. Sungguh susah, saudara. Tapi saya mencoba untuk mempertahankan diri dari ketaatan. Karena saya tahu ketaatan itu bisa menyukakan hati Tuhan. Taat, saudara, taat. Tuhan gak minta apa-apa kok. Ini loh, saudara, kalau Anda tahu firman, jangan membunuh, ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, lakukan itu. Sejujurnya itu nggak salah sih, tapi yang susahnya itu saat Anda melawan daging. Saat Anda mulai melawan daging, mungkin itu rasanya kayak susah buat Anda. Makanya Anda harus hidup oleh roh, bukan oleh daging. Kalau Anda mau mematikan segala kedagingan Anda, mulailah hidup dalam roh. Karena roh bisa membantu Anda untuk menaati segala perintah Allah. Karena Allah itu adalah roh, dan barang siapa yang hidup oleh roh, pasti dia adalah Allah. Kuncinya satu, taat itu nggak susah kalau kamu hidup di dalam roh. Oke, poin yang keempat, yaitu sikap hati mereka membuat Tuhan tertarik kepada mereka. Lihatlah saudara, waktu itu kan bangsa Israel menjadi bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi ada satu bangsa yang namanya bangsa Rekab ini, sikap hati mereka, padahal mereka nggak tahu bahwa nilai itu sungguh berharga di mata Tuhan, ketaatan. Mereka tetap setia pada ketaatan yang diturunkan oleh Bapa leluhur mereka. Namun hal itu membuat mereka disukakan oleh Tuhan. Jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini, saudara? Belajarlah untuk taat walau keadaannya sulit. Belajarlah untuk berkata tidak pada dosa. Belajarlah untuk tidak berkompromi walau Anda tahu itu tidak menguntungkan. Anda harus belajar untuk menjadi dewasa, saudara. Dunia ini akan binasa. Anda harus berani untuk melawan arus. Karena waktu Anda melawan arus, mungkin itu akan susah. Mungkin itu berarti Anda harus menyelipkan daging kalian, menyelipkan segala yang kita inginkan, tapi bayarannya itu kekal, saudara. Kekal. Satu hal yang saya mau kasih tahu, Tuhan mau Anda untuk melakukan itu. Karena Tuhan pesankan, dunia ini akan binasa. Dan kalau firman Tuhan sudah dinyatakan tentang nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya Tuhan, Anda harus percaya. Percaya itu bukan hanya tentang Anda berkata percaya. No, percaya itu harus dengan iman. Iman itu dikeluarkan dari tindakan. Belajarlah, saudara. Belajarlah untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kita taat tanpa kompromi, kalau orang lain pun, bangsa lain pun bisa, kenapa kita tak bisa? Makanya hidup dalam roh dan kalahkan daging. 4 poin yang saya sampaikan hari ini. Semoga memberkati Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. God bless you.